Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah adik-adik, kali ini kita akan mempelajari materi bentuk akar, ya. Jadi materi bentuk akar. Nah, untuk pertemuan pertama ini, part 1 ini, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Adik-adik, sebelum kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, ini pertama kita harus memahami dulu definisi dari bentuk akar ini, ya. Nah, adik-adik, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat banyaknya angka desimal yang tak terhingga, ya. Jadi bentuk akar itu akar dari suatu bilangan yang kalau dicabut akarnya, hasilnya itu angka desimalnya itu tak terhingga adik-adik, banyak sekali dan tidak berulang, ya. Nah, adik-adik, di sini saya berikan ada beberapa contoh yang merupakan bentuk akar dan bukan bentuk akar adik-adik. Nah, untuk bentuk akar 2. Akar 2 ini adik-adik termasuk bentuk akar. Sebab kenapa? Kalau dicabut akar 2 ini dia 1,4142 dan seterusnya, tidak akan habis adik-adik kalau kita cabut terus. Coba silakan adik-adik cari di kalkulator atau di program Excel dimanapun, pasti dia tidak akan dapat hasil akhirnya, ya. Tidak akan berhenti ini koma desimalnya. Berikutnya akar 3. Akar 3 juga merupakan bentuk akar. Sebab apa? Akar 3 ini 1,73205 dan seterusnya, ya. Jadi akar 3 ini adik-adik hanya bisa dituliskan dalam bentuk akar 3, sama dengan akar 2 hanya bisa dituliskan dalam bentuk akar 2, ya. Gitu. Nah, adik-adik, akar 4 ini sama dengan 2, sehingga akar 4 ini bukan bentuk akar, karena akar 4 dia bisa dituliskan jadi 2, jadi bilangan rasional. Kemudian akar 8. Akar 8 ini adik-adik ya juga merupakan bentuk akar, karena akar 8 hanya bisa dituliskan dalam bentuk akar 8 tok, atau bisa disederhanakan jadi 2 akar 2 gitu. Jadi akar 8 merupakan bentuk akar. Tapi bentuk akar yang belum sederhana, ya. Nah, akar 16. Akar 16 ini adik-adik bukan bentuk akar, sebab akar 16 adalah 4, ya. Jadi bukan bentuk akar. Akar 15 juga merupakan bentuk akar, karena kalau dicabut akar banyak sekali, tidak akan habis. Oke, jadi nama lain dari bentuk akar ini adalah bilangan yang irasional adik-adik, ya. Bilangan yang irasional. Jadi akar 2, akar 3, akar 8, akar 15 ini merupakan bilangan irasional, atau yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk pecahan A per B. Oke, adik-adik, di sini kita mulai masuk pada menyederhanakan bentuk akar, ya. Menyederhanakan bentuk akar. Oke, adik-adik, menyederhanakan bentuk akar artinya memanipulasi, ya, memanipulasi bilangan di dalam akar menjadi bilangan yang sudah tidak dapat diakarkan lagi. Oke, menjadi bilangan yang sudah tidak dapat diakarkan lagi. Nah, maksudnya seperti ini. Akar 2 ini kan sudah tidak dapat diakarkan lagi. Kalau dicabut akar, nah, jadi 1, sekian dan seterusnya. Kemudian akar 6, akar 12, akar 18. Adik-adik, kita akan coba menyederhanakan akar 2. Akar 2 ini sudah yang paling sederhana, ya adik-adik. Ya, sudah yang paling sederhana. Kemudian akar 6. Akar 6 ini adik-adik juga merupakan yang paling sederhana. Kalau dijabarkan paling cuma jadi akar 2 kali akar 3. Akar 12. Nah, adik-adik, akar 12 ini belum merupakan bentuk yang paling sederhana, ya, belum merupakan bentuk yang paling sederhana. Sebab akar 12 ini bisa disederhanakan lagi jadi akar 12 sama dengan akar dari 4 kali 3, di mana 4 bisa dicabut akarnya, yaitu 2 akar 3. Ya, jadi akarnya 4, 2. Kemudian 3 tinggal di dalam. Jadi 2 akar 3. Berikutnya adik-adik akar 18. Akar 18 juga bukan merupakan bentuk sederhana. Sebab kenapa? Karena akar 18 ini adik-adik bisa dijabarkan jadi akar 9 kali 2, yaitu akar 9-nya 3. Jadi 3 akar 2. Jadi ini belum bentuk sederhana, ini juga belum bentuk sederhana, ya. Sehingga perlu disederhanakan. Oke, jadi ini jadi bentuk sederhana 3 akar 2. Oke adik-adik, paham ya untuk menyederhanakan bentuk akar?
Nah, selanjutnya adik-adik kita masuk pada contoh menyederhanakan bentuk akar. Di sini saya berikan ada 5. Yang pertama akar dari 108. Berapa kali berapa jadi 108 yang salah satunya bisa dicabut akar. Nah, ternyata adik-adik 108 ini sama dengan 36 kali 3. Sehingga akar 108 ini adik-adik bisa dituliskan jadi akar dari 36 kali 3. Nah, di mana 36 ini adik-adik bisa dicabut akar. Jadi akar 36 sama dengan 6. Jadi 6 akar 3. Selanjutnya adik-adik soal nomor 2. Akar dari 7/16. Akar dari 7/16 ini adik-adik, pertama kita rubah dulu akar 7/16 ini jadi sama dengan akar 1/16 kali 7. Ya, 1/16 kali 7 karena 1 kali 7 kan 7. Tetap kembali ke sini. Oke, jadi akar 1/16 kali 7. Sehingga akar dari 100/16. Sehingga akar dari 1/16 ini yaitu 1/4. Jadi 1/4 akar 7. Oke, paham ya? Kemudian akar 200 ya. Sama cara menyederhanakannya. Berapa kali berapa jadi 200 yang salah satunya bisa dicabut akar. Nah, adik-adik 200 itu kan sama dengan 100 kali 2. Di mana 100 ini bisa dicabut akar sehingga akarnya 100 adalah 10. Jadi bentuk sederhana dari akar 200 yaitu 10 akar 2. Oke, berikutnya akar keempat dari 243. Oke, adik-adik. Nah, di sini akar keempat dari 243 kita masih bisa sederhanakan. Caranya begini. Ini kan akar keempat. Berarti cari berapa pangkat 4 jadi 243. Oh, ternyata 243 itu adalah 81 kali 3. Di mana 81 itu adalah 3 pangkat 4. Sehingga adik-adik akar keempat dari 81 kali 3 jadi sama dengan akar keempat dari 81 kan 3. Kenapa? 3 pangkat 4 itu 81. Coba cek. 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Jadi akar keempat dari 81 itu adalah 3. Kemudian 3 yang ini tinggal di dalam. Jadi bentuk sederhana dari akar keempat dari 243 adalah 3 akar keempat dari 3. Selanjutnya nomor 5 adik-adik. Nah, nomor 5 ini adik-adik akar ke-6 dari 128. Sama seperti nomor 4. Berarti yang dicari adalah berapa kali berapa jadi 128. Yang salah satunya bisa dicabut akar ke-6-nya. Oh, ternyata 128 ini sama dengan 64 kali 2. Di mana akar ke-6 dari 64 itu adalah 2. Kan begitu? Karena 2 pangkat 6 itu kan 64. Sehingga bentuk sederhana dari akar ke-6 dari 128 adalah 2 akar ke-6 dari 2. Oke adik-adik, paham ya? Kemudian kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini materi intinya ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, adik-adik harus pahami betul dulu itu menyederhanakan bentuk akar supaya mempermudah adik-adik dalam mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini. Oke ya, karena itu dasarnya. Oke adik-adik, kita masuk pada materi. Jadi perlu diingat bahwa dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan ya. Dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis adik-adik. Jadi jika bentuk akarnya sejenis ya, contohnya seperti ini. Sejenis itu akar C, akar C, akar C, akar C. Jadi sama akarnya. Jadi di sini A akar C, di sebelah juga ada akar C-nya, gitu ya. Sehingga di sini A akar C ditambah dengan B akar C. Hanya yang ditambahkan itu hanya A dengan B-nya saja. Jadi A tambah B kemudian akar C. Oke? A kurang B, kemudian akar C. Paham ya? Nah, ini kita akan aplikasikan dalam contoh soal berikut. Sederhanakan bentuk akar di bawah ini adik-adik. Nah, nomor 1, 4 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5. Dan seterusnya sampai dengan nomor 6. Nah, ini kita akan bahas dari nomor 1. Untuk nomor 1 adik-adik, 4 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5. Adik-adik, di sini kita sudah lihat adalah akar 5, di sini juga akar 5. Apa? Artinya sudah sejenis mereka ini, sehingga bisa dijumlahkan, ya. Bisa dijumlahkan. Jadi 4 yang dijumlahkan hanya 4 dengan 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 6 akar 5. Oke. Berikutnya soal nomor 2. Oke. 3 akar 6 ditambah dengan akar 6 dikurangi dengan 5 akar 6 ya. Karena mereka sudah sejenis adik-adik ya, akar 6 akar 6 akar 6. Jadi 3 tambah 1. Di sini ada 1 ya. 1 akar 6 ya. Dikurangi 5. Jadi 3 tambah 1 kurang 5. 3 tambah 1 kan 4. 4 kurang 5 minus 1. Jadi minus 1 akar 6 atau minus akar 6. Berikutnya soal nomor 3. Akar 2 tambah akar 5 tambah akar 6. Adik-adik, ini kalau kita sederhanakan
kita selesaikan, akar 2 ditambah akar 5 tidak bisa ya, karena tidak sejenis. Akar 2 dan akar 5 tidak sejenis. Begitu pula dengan akar 6. Sehingga ini sudah merupakan bentuk yang sederhana ya. Jadi tidak perlu dioperasikan lagi, tidak perlu dijumlahkan lagi. Karena akar 2, akar 5, akar 6 tidak bisa ditambahkan lagi. Ya, sehingga nomor 3 ini sudah merupakan bentuk paling sederhana. Oke, nomor 4. 4 akar 5 ditambah dengan 2 akar 3 dikurangi dengan 2 akar 5 ditambah dengan 7 akar 3. Adik-adik, untuk menyelesaikan ini kita perlu menyendirikan yang sejenis ya. Kita perlu menyendirikan yang sejenis, di mana 4 akar 5 sejenis dengan 2 akar 5. Jadi disendirikan. Jadi 4 akar 5 kurang 2 akar 5, kurangnya juga ditulis lagi di sini ya. Jadi 4 akar 5 kurang 2 akar 5 ya. Kurang 2 akar 5. Kemudian 2 akar 3 sama 7 akar 3. Jadi tambah 2 akar 3 tambah 7 akar 3. Oke. Nah, selanjutnya di sini disendirikan lagi 4 sama yang dikurangkan hanya 4 dengan 2, 4 kurang 2 akar 5. Oke. Kemudian 2 tambah 7 akar 3. Kemudian 4 kurang 2 itu sama dengan 2 dan 2 tambah 7 yaitu 9. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 5 ditambah dengan 9 akar 3. Berikutnya adik-adik nomor 5. Akar 20 dikurangi dengan akar 500 ditambah dengan akar 320. Adik-adik, untuk menyelesaikan ini maka pertama kita rubah dulu ke dalam bentuk yang sejenis. Caranya bagaimana? Kita sederhanakan ya. Ternyata 20 ini adik-adik yaitu 4 kali 5, di mana 4 ini bisa dicabut akar ya. Akar keempat dari 4 yaitu 2. Kemudian di sini akar 500. Akar 500 itu kan sama dengan akar 100 dikali 5. Kan begitu? 100 kali 5 itu kan 500. Begitu juga 320, 64 kali 5. Jadi, kenapa diambil 100? Karena 100 bisa disebut akarnya, yaitu 10. Begitu juga, kenapa diambil 64? Karena 64 bisa disebut akar, yaitu 8. Ya. Sehingga di sini, sama dengan akar 4 yaitu 2, jadi 2 akar 5. Akar 100 yaitu 10, jadi 10 akar 5. Akar 64 yaitu 8, jadi 8 akar 5. Adik-adik, kalau diperhatikan di sini semuanya sudah sejenis, sudah akar 5 semua. Kalau sudah akar 5 semua, maka tinggal diselesaikan. 2 kurang 10 ditambah 8 akar 5. Ya. 2 kurang 10 minus 8 ditambah 8, 0. 0 akar 5 ya 0. Jadi di sini jawabannya, bentuk sederhananya adalah 0. Oke, nomor 6. Akar 28 dikurangi akar 125 ditambah dengan akar 63 dikurangi dengan akar 80. Adik-adik, sama seperti nomor 5, kita sederhanakan. Akar 28 ini adik-adik berapa kali berapa jadi 28 yang salah satunya bisa disebut akar. Ternyata 28 ini adalah 4 kali 7. Kemudian 125 ini adalah 25 kali 5. 63 ini adalah 9 kali 7. 80 ini adalah 16 kali 5. Nah, sehingga apa? Akar dari 4 yaitu 2, jadi 2 akar 7. Akar dari 25 yaitu 5, jadi 5 akar 5. Akar dari 9 yaitu 3, jadi 3 akar 7. Akar dari 16 yaitu 4, jadi 4 akar 5. Kemudian disendirikan yang sejenis ya. 2 akar 7 sama 3 akar 7. 2 akar 7 sama 3 akar 7 disendirikan. Minus 5 akar 5 sama minus 4 akar 5 disendirikan. Jadi hasilnya adalah 2 tambah 3, 5, jadi 5 akar 7. Minus 5 kurang 4, minus 9, jadi minus 9 akar 5. Sehingga bentuk sederhana dari akar 28 dikurangi dengan akar 125 ditambah dengan akar 63 dikurangi dengan akar 80 yaitu sama dengan 5 akar 7 dikurangi dengan 9 akar 5. Oke adik-adik, paham ya dengan penjelasan saya? Jadi sekian dulu penjelasan saya tentang bentuk akar untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini. Nah, jika adik-adik ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk menambah kemampuan adik-adik dalam pemahaman bentuk akar ini, khususnya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini, adik-adik bisa berlatih pada asah kemampuan berikut ini. Oke, selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.